Utama kembali hadir untuk Anda saudara dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, remaja tewas diduga diracun. Seorang remaja perempuan di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di belakang lemari di rumahnya. Diduga usai meminum jamu yang diberikan kakak iparnya. Dari hasil otopsi terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Warga Jalan Pancausaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, digegerkan dengan tewasnya seorang remaja perempuan berusia 13 tahun di rumahnya. Menurut pihak keluarga, korban ditemukan tewas di belakang lemari beberapa jam setelah meminum jamu yang diberikan oleh kakak iparnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti berupa jamu yang diduga dikonsumsi oleh korban. Polisi menyatakan saat itu korban hendak mengikuti lomba kreasi jamu. Dan jamu tersebut diduga dipersiapkan oleh kakak iparnya. Dan penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian karena diduga adanya keracunan minum jamu tadi. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga meminta keterangan ayah korban. Sementara ibu korban menyebut korban sebelumnya ribut dengan kakak iparnya. Dari hasil otopsi, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan beberapa luka di bagian dahi, dagu, dan kaki korban. Dugaan sementara, korban yang berinisial ANF tewas karena kekurangan oksigen. Sedangkan mengenai dugaan racun tubuh korban, dokter forensik masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan toksikologi. Korban kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Nagawida. Ayah korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Taruhlah hukum yang seberat-beratnya. Hukum mati lah. Jangan seumur hidup. Hukum mati, Pak ya? Hukum mati. Sedangkan kakak ipar korban menghilang dari rumah pasca korban ditemukan dalam kondisi tewas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Berita pilihan berikutnya, saudara, lapor pembunuhan jadi tersangka. Sopir taksi online sewaan ditetapkan jadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan dalam kasus pembunuhan sopir truk ekspedisi oleh polisi. Namun pihak kuasa hukum sopir taksi online akan mengajukan tersangka sebagai justice kolaborator karena berperan melaporkan kasus ini pada polisi. Kasus pembunuhan sopir truk ekspedisi oleh polisi di Palangkaraya menyeret sopir taksi online yang disewa pelaku ke dalam jerat hukum. Haryono kini ikut dijadikan tersangka lantaran disebut terlibat dalam pencurian mobil dan pembunuhan sopir truk ekspedisi. Istri sopir taksi online Haryono mempertanyakan hal ini karena kasus ini terkuak awalnya atas laporan sang suami. Sementara kuasa hukum menyatakan tersangka Haryono merasa tertekan saat kejadian karena pelaku membawa senjata api. Dengan masalah ini, aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Dijadikan saksi si hal ini sendiri, Pak Farid tidak mendampingi. Ya selama ini kan kawan-kawan pasti melihat proses penyidikan, semua terkesan tertutup. Bahkan keluarga ini istrinya pun tidak pernah ketemu, ya Bu ya. Hanya ketemu di hari Selasa, kemudian Sabtu balik sebentar, Sabtu malam dijemput. Bayangin. Sedangkan polisi menjelaskan bahwa penetapan Haryono sebagai tersangka karena beberapa alasan. Antara lain, ia diduga ikut membuang jasad korban. Polisi juga menyampaikan Haryono sempat menerima uang 15 juta rupiah dari pelaku pembunuhan Brigadir Anton Kurniawan, namun akhirnya dikembalikan. Pada saat saudara A mengajak saudara H berhenti di kilometer 38, kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara A, saudara H membantu membuang mayat di parit di
kebun sawit. Atas penetapan Haryono sebagai tersangka, kuasa hukumnya akan menyampaikan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban untuk pengajuan justice kolaborator karena perannya dalam mengungkap kasus ini. Kasus pembunuhan sopir truk ekspedisi tersebut mulai menemui titik terang setelah 6 Desember 2024, sesosok jasad pria ditemukan di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan Hilir. Belakangan diketahui pelaku pembunuhan merupakan polisi, yakni Brigadir Anton Kurniawan, yang telah menjalani sidang etik dan dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, serta kini menjalani penahanan. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.